Ulasan Media. Rekan Dakta, saatnya kita masuk dalam segmen ulasan media bersama penguji kompetensi wartawan sekaligus penulis buku Bapak Lahyanto Nadi. Assalamualaikum Pak Lahyanto. Assalamualaikum Pak Lahyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Kabar baik juga Pak Lahyanto? Alhamdulillah kabar baik sekali. Seperti yang Alhamdulillah. Luciana lihat. Baik-baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kayaknya Yang semakin tidak tak baik-baik. Yang tidak baik-baik saja adalah negeri ini. Yang Sama. tidak baik-baik adalah negeri ini. Iya, sama dengan salah satu partai politik di PDIP dengan Pak Jokowi yang di akhir masa jabatannya juga semakin tak baik-baik saja Pak Lahyanto. Bagaimana ini Pak? Akhir ini kemarin waktu Pak Jokowi minta maaf pada hari Kamis lalu ya, minta maaf, kemudian yang tidak tercapai kepada rakyat kesalahan dia bilang yang bereaksi keras Partai Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia, bahwa itu enggak, presiden bukan harus minta maaf, tapi dia harus mempertanggungjawabkan di depan rakyat, gitu kan. Jadi benar-benar bahwa PDIP menegaskan bahwa kebijakan menolak dan sangat getol menolak impor beras sampai tengah PDIP ya gitu. Yeah. Nah kemudian Iya, Pak Lahyanto. Ya, rekan aktor masih mengalami gangguan komunikasi kami dengan Pak Lahyanto Nadi. Ini terkait dengan PDIP tak baik-baik saja ini. Minta maaf gitu. Nah, karena kan kita tahu bahwa minta maaf, dia emang acaranya dalam acara zikir dan doa itu, sehingga ya banyak ulama di situ ya, ada perjuangan yang paling lemah namanya berdoa kan di situ. Akhirnya dia minta maaf dalam kondisi yang memang suasananya religius kayak gitu. Ya maksud saya perjuangan yang paling rendah itu doa adalah ya mereka yang pertama harus bersikap, bekerja gitu. Yang kedua berbicara, mengingatkan seperti yang sekarang dilakukan. Yang ketiga baru berdoa. Nah dalam kondisi doa dan zikir seperti itu, Pak Presiden minta maaf. Tapi orang yang minta maaf tidak dimaafkan. Itu kan dahsyat itu kan. Karena kan itu di bulan Agustus ini, di hari pertama kemerdekaan kita memperingati, ya, dia minta maaf begitu. Karena beda. Memang ini perseteruan Pak Jokowi dengan Ibu Mega ini makin lama ini makin kencang, makin menyeruak ke permukaan ya. Soal politisi PDIP mau ditangkap Ibu Mega juga ngancam. Saya panggil Kapolri. Saya bukan mau emang sekarang siapa gitu. Kapolri itu ibu presiden, bukan ibu mantan presiden gitu. Jadi kalau sana memang Kapolri ya dengan baik, KPK dengan baik menangkap para politisi nggak baik, ya itu wajar gitu. Dan kebetulan begitu di PDIP, ya itu juga harus dilakukan, itu kebaikan negeri ini gitu. Ya, Ibu Mega juga harus menyadari bahwa memang banyak kader-kader yang belum tertangkap. Harun Masiku, Hasto Kristianto konon kabar terlibat sampai sekarang udah dipanggil terus tarik ulur. Lakukan saja good governance, penegakan hukum gitu. Jadi perseruan mereka itu jangan mempengaruhi mereka tidak saling memaafkan gitu. Tapi ya pemerintah tetap harus bekerja dengan baik di sisa masa pemerintahan ini gitu. Memang banyak catatan-catatan dan makin kemari makin
gimana ini orang-orang melihatnya. Diajak ke IKN, para influencer yang diajak, wartawan-wartawan protes, Dewan Pers protes, begitu Dewan Pers protes juga diprotes lagi sama wartawan. Loh, memang udah masing-masing punya tupoksinya gitu. Ya dia Iya. makanya Dewan Pers juga dikritik sebagai kritik yang menyesatkan terhadap presiden. Nah, jadi ini memang dalam proses demokratisasi pers ini udah makin kelihatan bisa menyatakan pendapatnya sesungguhnya. Itu bagian dari demokratisasi dan kualitasnya jauh ya dia. Gitu. Jadi itu juga bagian dari kritik kita terhadap Dewan Pers gitu. Jadi memang kita melihat ini ya menjelang 20 Oktober, ini kelihatan suasana politik makin ya untuk makin bisa dinikmati untuk dalam proses edukasi. Itu bahasa bagusnya begitu. Sampai pada tahapan pilkada nanti di bulan November gitu. Ya, karena semuanya terus ya kan kita lihat media-media kan mengangkat persoalan itu ya masalah hubungan Megawati dengan Pak Presiden Jokowi, kemudian permintaan maaf sampai kepada persiapan upacara yang belum jelas nih mau di satu tempat atau di dua tempat gitu kan. Kemudian disiapkan bawa ke IKN, di IKN juga yang dibawa bukan wartawan, banyak investor diprotes. Nah, sementara pilkada juga makin seru gitu, makin mengerucut. IKN plus katanya buat Jakarta untuk menghalau Anies Rashid Baswedan. Saya kira sudah dibahas kemarin ya dalam diskusi dan ulasan media bersama Kang Cahaya Gunawan. Baik. Nah, ini kan Presiden Jokowi meminta maaf. Ini apakah secara pribadi atau memang sebagai kepala negara ini, Pak? Nggak bisa dipisahkan. Iya, dia itu sekarang kepala negara, ya. Secara pribadi dia bertanggung jawab, gitu. Dia sebagai ayah, dia bertanggung jawab bahwa anaknya itu melanggar kode etik Mahkamah Konstitusi, bahwa adik iparnya itu melanggar kode etik Mahkamah Konstitusi, gitu. Itu nggak bisa dipisahkan. Jadi secara holistik ya, dia sebagai pribadi, sebagai kepala rumah tangga, sebagai presiden Republik Indonesia, nggak bisa dilepaskan. Masa begitu jadi presiden dia nggak mau jadi suaminya Ibu Ariana, nggak mau jadi bapaknya Kaisang, nggak mau jadi bapaknya si Gibran, nggak mau jadi abang iparnya Usman, apa namanya, wakil ketua MK yang ada di Usman Anwar Usman Anwar sih. Gitu. Baik. Jadi ya mau gimana ya. Terus kalau dari PDIP-nya bereaksinya akan seperti apa? Dan Ibu Mega biasanya sudah mengeluarkan statement yang sangat luar biasa ini, Pak. Ya, Ibu Mega ini makin galak. Jadi kemarin juga waktu acara dengan para gubernur ya, itu dia juga bilang, mengatakan terang-terangan yang berani marah kepada gubernur saya yaitu di Gubernur Sulawesi Utara, gitu. Saya diam-diam aja sama gubernur yang lain karena bukan gubernur saya, gitu. Jadi dia mau curhat juga, kemudian dia merasa, wah ini polisi aja, Kapolri aja bisa dia panggil kalau Kapolri nangkep-nangkepnya sembarangan, gitu. Iya. Jadi itu ya memang kan hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Mega kan merenggang udah mulai panjang, mulai dari sindiran bahwa kalau Pak Jokowi nggak ada PDIP, waduh kasihan deh, gitu. Terus sampai dia pada akhirnya Kaisang Gibran keluar dari PDIP, kemudian Pak Jokowi juga bikin Kim ya dengan mendukung Prabowo, ya pada akhirnya meninggalkan Ibu Mega. Terus sampai sekarang ini kita lihat aja besok kayak apa lagi, gitu. Karena memang kita tapi harus menikmatinya dengan cerdas ya, dengan jangan terbawa emosi di akar rumput ini. Walaupun kita harapkan para pemimpin ini juga lebih bijak sehingga rakyat juga merasa adem gitu. Itu ini rakyat tertentu nggak adem
gitu. Iya. Jadi nanti kalau kita bilang harus pakai kata tertentu, ntar kalau enggak orang-orang dari pemilik kekuasaan bilang rakyat yang mana gitu. Jangan-jangan rakyat nyaman-nyaman aja gitu. Karena rakyat mendukung dia yang dapat sembako, yang tenang-tenang aja lah. Gitu. Mestinya Pak Jokowi masih didukung oleh 80% kemarin waktu Pilpres. Iya. Dan tingkat kepercayaan masih tinggi sampai kepada Pilpres gitu. Nah sekarang ini makin menurun ya, hasil survei-survei dan riset-riset menyatakan itu. Gitu. Iya, baik. Pak, perlu tidak nanti kembali Presiden meminta maaf tapi secara kelembagaan, Pak? Harus. Ya begitu kinerjanya tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya dia harus minta maaf. Ya kalau secara politik, kalau seandainya rakyat tidak memaafkan, berarti dia legitimasinya memang sebagai mantan presiden ya tidak baik. Gitu. Yeah. Mungkin tempat-tempat yang udah disiapkan seperti DPA kemarin tuh, pernah kita bahas bahwa Dewan apaan tuh, nah itu juga tidak bisa diberikan kepada dia. Yeah. Gitu. Nah, jadi banyak dampaknya gitu. Karena kan kondisi yang sebenarnya adalah bagaimana kinerja yang baik. Kalau kinerja baik, ya orang akan harum. Iya. Nah sekarang kan orang udah membanding-bandingkan. Iya kan kelihatannya dari pertumbuhan ekonomi aja. Antara SBY 10 tahun dengan Jokowi 10 tahun. Gitu, orang udah bandingkan. Kita soal bagaimana penanganan ekonomi, penanganan politik, hukum, bagaimana penegakannya gitu. Udah mulai bandingkan, wow zaman Pak SBY begini. Nah, zaman Pak Jokowi sekarang begini. Udah yang deket-deket, belum lagi yang sebelum-sebelumnya yang apalagi PDIP merasa wah waktu zaman Ibu Mega dulu walaupun sebentar kinerjanya lebih baik. Wah, gitu kan. Jadi memang kondisi menjelang tanggal 20 Oktober ini penggantian ini ya rakyat makin banyak bersuara ya. Berarti kan tinggal 2 bulan lagi ya. Iya, hitungan hari kan sekarang udah. Iya. Menghitung hari kalau kata Krisdayanti kan. Gitu. Jadi setiap hari orang berstatus. Kemarin 90 hari, karena 80 hari lagi kita udah ada memiliki presiden baru. 8 hari itu tidak ada orang yang wah bahasanya vulgar deh, tapi ya itu masih aman di sosial media. Saya nggak tega juga nyebutnya gitu. Yeah. Belum lagi di diskusi tertutup atau diskusi yang semi tertutup atau terbuka sekaligus, orang udah berani menyatakan gitu. Podcast wah udah makin kencang bersuara gitu, betapa nawa dosanya itu udah mulai diungkapkan terus gitu. Benar. Jadi bukan hanya Tempo dengan Botor Alusa yang berani mengatakan demikian, sekarang podcast yang diasuh oleh para akademisi, aktivis itu udah menyatakan dengan bahasa yang sangat transparan. Benar. Ya, termasuk Radio Dakta saya kira udah banyak memberikan kontribusi pemikiran agar bagaimana masyarakat bisa menyampaikan pendapat dengan baik. Baik. Ini kan tinggal 2 bulan lagi, tapi ada sesuatu kebijakan yang istilahnya membuat masyarakat, apaan sih orang tinggal menghitung hari aja membuat kebijakan yang bisa meresahkan masyarakat, Pak? Apa contohnya? Banyak sekali. Terus Tapera sampai kemari juga. Apa yang terbaru? Apa yang dikeluhkan nih? Undang-undang kesehatan nih, Pak. Terakhir. Ini Masya Allah, ini bahaya sekali. Iya. Ini semua para senator ya, ini udah kencang bener ini menolak ya bahwa alat kontrasepsi itu diberikan kepada pelajar, para siswa ya, diatur dengan alasan jaga kesehatan, kalau mereka suka kemudian asal tidak kena AIDS. Itu aja Ulfiana udah istighfar itu. Kemarin ini banyak sekali para senator dan politisi bersih yang sudah mengatakan itu dan menolak itu dengan tegas gitu. DPR saya lihat belum banyak yang menolak dengan tegas gitu. Yang kita ketahui bagaimana Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi ini Nadiem Makarim membuat kebijakan yang akhirnya ditandatangani oleh Presiden. Waduh, ini Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini bisa masa bergerak dan itu bisa dibatalkan. Gitu. Iya. Karena memang kan kalau seandainya masanya tenang-tenang saja,
gitu. Kemudian ya polisinya tenang-tenang saja. Ya begini pada akhirnya. Ya kita sangat khawatir dengan dekadesi moral dan kebebasan seks bagi remaja ya. Karena ada aturan dengan perpres tentang ini. Ya, baik. Nah ini kan juga istilahnya bukannya melindungi ya Pak, justru membiarkan gitu ya Pak. Ya, pendidikan seks itu perlu ya, tapi penjelasannya, tapi tidak boleh kan pasal-pasalnya jelas itu ya. Benar. Tidak perlu di satu pasal yang menyatakan, saya lupa pasal nomor berapa, tetapi dia itu yang mengizinkan untuk memberi alat kontrasepsi kepada para pelajar, para siswa gitu, para anak didik. Nah itu yang kalau hal-hal lain yang mengenai bagaimana pencerahan, bagaimana penjaga penyakit, bagaimana harus bisa melakukan komunikasi dan pokoknya tidak boleh ada seks pranikah gitu. Tetapi soal kesehatan tetap harus diutamakan gitu. Tapi makanya dilarang sama sekali gitu, sesuai dengan ajaran Islam dan ajaran agama lain juga tuh. Jadi memang itu harus tegas disampaikan demikian, jangan sampai ini bisa terjadi dan dilakukan oleh para pelajar kita gitu. Bahkan dari DPR pun tak mengetahui kalau itu disahkan, padahal kan harus konsultasi dengan DPR begitu Pak? Ya, anggota DPR ada beberapa yang nggak tahu, tapi ya tetap dikonsultasikan gitu. Cuman kan memang kita tahu sendiri DPR sekarang bagaimana, dia mengikuti apa kata eksekutif. Ya, sekarang tinggal anak PDIP, kemudian PKS yang benar-benar mencermati dan menolak itu gitu. Jadi ini juga harus menjadi perhatian gitu. Jadi kita menyatakan bahwa kita menolak. Kita menolak, dan ini mewakili banyak pihak ya yang bicara kepada kita, yang bicara dalam diskusi-diskusi, yang memberikan press release gitu, bahwa ini ada penolakan yang sangat harus segera ditolak gitu. Baik. Nah, dari Kemenkes juga sudah berbicara Pak ya terkait dengan pengaturan ini ya Pak? Apa kata Kemenkes? Ya, penjelasan akomodir perkawinan muda gitu Pak katanya. Isinya? Ya, sebentar. Ini terkait dengan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja. Pasal tersebut memang sejatinya mengakomodir pasangan perkawinan muda terkait dengan edukasi kesehatan reproduksi. Mungkin maknanya seperti apa maksudnya Pak? Oh, kalau pasangan muda menikah, itu tapi kan tetap sesuai undang-undang 18 tahun. Ya, karena sesuai dengan perlindungan anak juga 18 tahun. Nah, jadi kalau misalnya itu diedukasi bagi pasangan muda yang sudah sah. Gitu. Bukan pasangan muda yang belum menikah. Gitu. Nah, kalau yang di perpres tentang alat kontrasepsi itu kan memang diberikan kepada siswa gitu kan, kepada peserta didik. Ya, itu yang diprotes oleh kalangan akademisi, para ulama, para anggota DPD yang udah sampai kepada kita ya, media udah mengingat juga, para aktivis jadi beberapa menolak gitu, organisasi juga banyak menolak gitu. Mungkin nilai tersebut juga harus diperjelas ya Pak bagi mereka yang sudah menikah muda Pak ya, bukan yang pelajar dibiarkan berpikiran liar gitu ya Pak. Ya kan biasa setiap ada persoalan-persoalan yang menggelinding dan menjadi viral, kemudian didebat oleh masyarakat, diproses oleh masyarakat, nanti tampillah Bapak Presiden kita. Dia nggak usah, kalau begitu nggak usah. Tampil lagi sebagai pahlawan. Itu biasa, udah banyak sekali kasusnya itu, ya, yang demikian. Jadi apapun persoalannya begitu masuk ke istana nanti beres. Gitu. Tapi ini kan isu yang lain jadi terlupakan gitu. Jadi bisa aja yang jadi sebagai pengalihan isu juga. Karena IKN lagi diprotes, begitu sekarang masuk ke persoalan alat kontrasepsi, lupa memprotes IKN. Gitu. Lupa lagi memprotes kereta cepat. Karena udah masing-masing direktur utama bersama direksi lainnya, Wijaya Karya sudah menyatakan bahwa dia rugi karena proyek kereta cepat. Gitu. Sekarang nanti PJK, APK
kereta api juga akan ungkap begitu. Nanti BUMN akan ungkap begitu. Gitu. Akan terlihat kan udah ganti presiden dan udah makin berani. Bayangkan seorang direksi BUMN aja berani protes dan menyatakan yang sesungguhnya. Iya. Gitu. Sekarang sudah makin menyatakan yang apa adanya gitu. Jadi ya jangan sampai dia juga menanggung resiko, kemudian dia terkena sanksi gara-gara ada persoalan pemaksaan investasi. Ya. Itu yang dilakukan oleh BUMN itu. Gitu. Baik. Walaupun kata konon kabarnya Menteri BUMN sekarang mau jadi menteri lagi. Kata Zulkifli Hasan ya ada 3 itu. Udah pede bener dia gitu. Ya kalau pede boleh aja ya Pak. Boleh. Nggak ada yang melarang ya. Ya banyak analisis juga setelah dia menyampaikan Zulkifli Hasan akan jadi menteri lagi. Kemudian orang-orang bilang ya dari PAN sendiri bilang bukan hanya Zulkifli, 3 menteri yang lain. Iya. Gitu. Sementara wapresnya belum tuh bilang gitu. Pak Prabowo juga belum bilang apa-apa gitu. Belum ngomong-ngomong soal itu ya. Baik. Terima kasih Pak Lahyanto sudah berbincang bersama Dakta di pagi ini. Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Rekan Dakta, demikian ulasan media bersama penguji kompetensi wartawan di LPDS sekaligus penulis buku Bapak Lahyanto Nadi.